Perkenalkan, nama saya Stephanie Silvia Sitompul, NPM 201201201165. Saya mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas unsur-unsur tindak pidana terhadap kedudukan negara dan kejahatan terhadap ketertiban umum beserta contoh kasus, di mana tugas ini merupakan kuis yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Rini Fatonah SHMH, mata kuliah delik tertentu dalam KUHP. Ya. Mari kita mulai. Jadi yang pertama kita akan masuk ke dalam apa saja sih unsur-unsur tindak pidana. Nah, baik yang pertama itu yang pasti ada subjek. Subjek ini adalah seseorang yang melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, adanya unsur kesalahan. Yang ketiga, perbuatan bersifat melawan hukum. Yang keempat, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. Yang kelima, dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Jadi, ada 5 unsur tindak pidana. Nah, jika kita lihat ke KUHP, buku kedua yang membahas kejahatan dari bab 1 sampai bab 4, di mana menjelaskan tindak pidana kedudukan negara, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya, dan kejahatan terhadap melaksanakan kewajiban dan hak kenegaraan. Lalu di bab kelima itu berjudul kejahatan terhadap ketertiban umum dari pasal 153 sampai 181. Nah, dalam kejahatan kedudukan negara dan bab 5 ini menjelaskan perbuatan hukum yaitu makar. Nah, di mana makar ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Nah, jika kita lihat pengertian makar dalam pasal 87 KUHP itu menyebutkan dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Nah, itu menurut KUHP. Nah, menurut KBBI, makar ini memiliki pengertian yaitu akal busuk, tipu muslihat, perbuatan atau usaha dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang. Lalu ada perbuatan usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Jadi dari dua pengertian tersebut itu intinya makar ini adalah delik yang khusus untuk melindungi keamanan negara. Nah, jika kita lihat dari pengertian makar, maka ada unsur tindak pidananya. Nah, apa sih unsur tindak pidana yang dalam kejahatan dalam kedudukan negara dan kejahatan dalam ketertiban umum? Nah, yang pertama itu ada niat di mana niat itu telah nyata, dan yang kedua yang ditunjukkan dengan adanya permulaan pelaksanaan. Jadi misalkan ada contoh kasus, kita lihat ya dari pasal 104 di mana berbunyi makar yang dilakukan dengan niat hendak membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tiada cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Nah, misalkan ya, dari pasal tersebut ada contoh kasus jika seseorang mempunyai niat untuk membunuh presiden, tetapi ia menyimpan kembali senjatanya, maka itu unsur makar itu sudah terpenuhi. Sekalipun seseorang menyimpan kembali senjata yang diacungkan ke arah presiden sebelum orang lain mencegah pelaku. Nah, karena makar ini menggunakan delik selesai, di mana ada unsur ya, mempunyai unsur ya, makar ini itu niatnya dan ditunjukkan dengan adanya permulaan pelaksanaan. Oke, baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.